Ayuha, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, bagi yang baru bergabung di konten YouTube ini, teman-teman bisa langsung klik tombol subscribe dan nyalain tombol notification-nya supaya kalau misalkan aku update video, teman-teman nggak ketinggalan sama video aku. Yuk langsung aja kita menuju ke pembahasan di konten ini yang udah ada di judul ya. Pasti teman-teman bisa langsung lihat kan judulnya, jadi teman-teman tahu kita tuh bakalan mau ngebahas apa. Yuk langsung aja. Nah oke teman-teman, kali ini aku tuh bakalan ngebahas buat kegalauan kalian semua, khususnya para cewek-cewek nih ya, para calon santriwati Gontor Putri. Dan ini tuh pada banyak banget DM-an yang masuk, juga pertanyaan di komentar YouTube. Terus habis itu ada juga yang sebelumnya itu kan aku bikin video tentang cara merawat wajah di Gontor Putri. Nanti aku kasih linknya di sini bagi teman-teman yang belum ini nonton. Jadi aku langsung tampilin di sini nih. Nah, di situ tuh aku membahas kayak gimana sih cara kita merawat wajah pada saat di Gontor Putri. Jadi kayak gitu, emang kan kalau misalkan di Gontor itu kan padat banget nih waktu kita. Jadi aku tuh di situ ngasih ke kalian tips-tipsnya untuk kalian itu tetap merawat wajah kalian gitu. Nah, kali ini di sini itu tuh banyak banget pertanyaan yang masuk. Jadi aku cerita lagi ya sekali lagi, kalau misalkan banyak banget teman-teman itu yang khususnya itu kayak calon santri Gontor Putri itu nanyain, "Kak, boleh nggak sih Kak bawa skincare?" gitu kan ya. Boleh nggak bawa skincare? Kita tuh ke Gontor itu boleh nggak sih bawa skincare? Nah di sini aku bakalan jawab kalau misalkan jawabannya adalah boleh guys, boleh. Dan di sini tuh udah, karena emang kalau misalkan dulu pas zamanku itu kan bukan skincare ya namanya tuh, kayak misalkan facial foam, pelembab gitu-gitu aja kan ya. Skincare tuh ya buat apa namanya anak-anak yang orang-orang dewasa yang di atas 20 tahunan gitu. Tapi kalau misalkan sekarang kan emang kita tuh udah tertuntut oleh zaman juga ya. Jadi anak-anak udah pada, teman-teman juga udah pada tahu skincare, udah pada pakai skincare gitu kan ya. Nah di sini aku juga udah taseh kayak aku tuh udah taseh gitu loh ke ustadzah dalam, ustadzah yang masih ngabdi di Gontor, karena aku kan udah keluar ya, maksudnya udah jadi alumni. Nah aku tuh juga nyari-nyari perkembangan kalau misalkan sebenarnya skincare itu boleh apa enggak. Tapi menurutku sendiri pada saat aku belum nanyain ke ustadzah yang di dalam itu tuh menurutku tuh boleh, karena skincare itu nggak mengubah wujud wajah kita. Kayak misalkan yang nggak boleh itu kayak di Gontor Putri kayak alis itu, pensil alis, terus catokan bulu mata, eyeliner, eyeshadow, terus blush on itu nggak boleh. Nah kalau misalkan skincare yang biasa aja itu yang kayak ya sebenarnya macamnya skincare itu banyak kan ya, ada krim malam, krim siang, inilah itu belum lagi ininya pembersih mukanya gitu kan ya. Nah, terus habis itu facial washnya gitu kan. Nah di sini aku juga udah taseh ke ustadzah yang di dalam, taseh kalau misalkan teman-teman boleh bawa skincare, tapi jangan berlebihan juga ya. Ini bakal ribet nanti buat teman-teman sendiri, karena emang padat banget kegiatan di Gontor itu, padat banget. Jadi teman-teman harus bisa memanage waktu untuk menggunakan sebagian perawatan itu kan skincare kayak gitu. Nah teman-teman, ini juga ada lagi nih pertanyaan. Kalau misalkan gini, dia tuh nanya kayak gini, "Kak, kalau misalkan skincare itu kan harus rutin tiap bulan gitu kan. Nah kalau misalkan rutin tiap bulan, terus otomatis kita kan harus dapat paket gitu loh, harus dikirimin atau dijenguk. Kalau jenguk itu sebenarnya di Gontor boleh kapan aja, tapi waktunya kita menemui orang tua itu yang ada batasan waktunya. Jadi orang tua itu mengikuti jadwal pondok gitu. Nah untuk yang paket ini sendiri teman-teman, kalau misalkan skincare-nya habis atau krim malam, krim siang itu tadi kan facial wash-nya habis, teman-teman bisa minta tolong orang tua untuk kirimin ke pondok dengan paket ataupun langsung dijenguk juga nggak apa-apa. Nah untuk yang paket ini teman-teman tuh juga harus mematuhi kayak peraturan yang ada di Gontor Putri. Paket itu standarisasi, barang-barang paket itu kayak gimana. Nah kalau misalkan skincare ini karena emang udah diperbolehkan kan ya di Gontor itu, jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan teman-teman dipaketin atau teman-teman disuplai gitu kan ya, disuplai untuk skincare bulan ke depan gitu, itu nggak apa-apa banget. Nah teman-teman, kalau misalkan nih ya tips aku bagi teman-teman yang menggunakan skincare, nah tips aku banget nih. Jadi skincare itu kan sebenarnya kan misalkan dia kayak krim malam, krim siang sama facial wash, misalkan itu aja ya, kan embel-embelnya banyak ya, krim malam, krim siang
yang, terus facial wash, terus habis itu juga ada pembersihnya yang cair itu kan yang udah yang dasarnya aja, tapi yang embel-embelnya banyak. Nah, kalau misalkan itu kan biasanya teman-teman misalkan teman-teman tuh habisnya 1 bulan gitu kan. Nah, teman-teman bisa lah nyetok kayak 2 bulan, 3 bulan, teman-teman udah beli aja gitu. Maksudnya dipaketinnya itu kayak misalkan untuk 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan. Jadi nggak harus paket sebulan gitu, nggak harus juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kalau misalkan skincare itu aman, disimpan untuk tahan awet. Kan biasanya kalau skincare itu 6 bulan sampai 12 bulan kan. Nanti teman-teman tanya maksudnya ke tempat perawatan teman-teman itu bisa disimpan tahan itu berapa lama. Nah, di sini juga pada nanyain, "Kak, skincare yang kayak gimana yang boleh?" gitu kan ya. Nah, di sini aku juga bingung untuk menjawabnya, tapi di sini aku bakalan ngasih jawaban sepemahamanku. Kalau misalkan udah skincare itu boleh, berarti semua merek skincare itu boleh, guys. Mau kalian pakai produk kecantikan Larissa, mau LBC, mau RH, terserah deh, Nava Green itu terserah, itu nggak apa-apa dibawa. Ataupun kalian misalkan skincare dari dokter, itu juga nggak apa-apa dibawa, karena emang kan udah include dalam kata skincare itu tadi. Jadi kayak global gitu loh. Kalau misalkan ustazah yang di dalam itu bilang skincare di Gontor itu boleh, berarti kan semua jenis skincare itu boleh dong gitu. Jadi nggak apa-apa sih, asal ya saranku ini skincare-nya yang udah memenuhi syarat BPOM ya, itu pokoknya yang produk halal itu. Kalau misalkan nggak produk halal itu nanti ke kulit kalian ada yang apanya gitu kan, juga nggak boleh kan kalau misalkan kita itu pakai produk yang nggak halal gitu teman-teman. Nah teman-teman, udah kayak gitu. Nah, ini tuh menjawab kerisauan teman-temanku online, adik-adikku semuanya ini menjawab semuanya kalau misalkan skincare itu boleh gitu kan ya. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, teman-teman bisa langsung klik tombol subscribe dan nyalain tombol notification-nya supaya YouTube aku tuh makin berkembang dan aku tuh tetap semangat bikin semua konten-konten yang menginspirasi kalian semua dan menjawab semua pertanyaan kalian kayak gitu teman-teman.